jami'an. Nah, begitu juga dengan Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan semoga senantiasa dalam lindung Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam rahimani rahimakumullah, para pendengar radio dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita akan awali dengan untan nasihat pelajaran yang akan disampaikan guru kita Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah taala dengan tema setan yang beriman. Dan setelah itu setelah 15 menit insyaallah taala kurang lebih akan kita masuk nanti untuk sesi kedua, untuk sesi tanya jawab. Antum dan antuna dapat bertanya baik melalui telepon dan WhatsApp. Untuk penelpon silakan nanti dihubung kami di 08117530.000, atau Anda ingin bertanya melalui pesan singkat dan WhatsApp di 081175454444. Baik, kita langsung persilakan kepada guru kita Ustadz Ahmad Zainuddin. Falyatafaddal maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa pagi menjelang siang 13 Al-Muharram 1441 Hijriah, 42 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam program konsultasi syariah bersama Radio Hidayah 103.4 FM Pekanbaru Riau. Dan ini adalah pertemuan yang ke-8 kalau tidak salah, dan juga bersama Hasil TV yang juga markasnya di Pekanbaru Riau. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Para pemirsa Hasil TV, para pendengar Radio Hidayah 103.4 FM dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada, sebagai pembuka sebelum kita bertanya jawab, saya ingin membawakan sebuah tema, yaitu syaitanul mu'min, setannya orang yang beriman atau setan yang beriman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'mina la yumdi syaitanahu kama yumdi ahadukum ba'irahu fis safar. Yang artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang beriman benar-benar menuntun setannya
sebagaimana salah seorang dari kalian menuntun ontanya saat dalam safar atau bepergian. Hadis riwayat Imam Ahmad. Lihat hadis ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau Bada'i'ul Fawaid. Li'annahu kullama i'taradahu sabba alaihi siyaq adh-dhikr wat-tawajjuh wal-istighfar wat-ta'ah. Fasyaitanuhu ma'ahu fi 'adzabin syadid. Laysa bimanzilati syaitanil fajir alladhi huwa ma'ahu fi rahah wa da'ah wa lihadza yakunu qawiyan 'atiyan syadidan. Kita ingin menjelaskan dulu apa makna hadis tadi. Sesungguhnya orang beriman la yumdi syaitana, menuntun setannya. Sebagaimana salah seorang dari kalian menuntun ontanya saat dalam keadaan safar. Menuntun di sini bisa maksudnya adalah memukuli. Ya, menuntun di sini bisa maksudnya adalah memukuli, yaitu mencambuknya. Ketika orang dalam keadaan safar naik onta, maka ketika jalan maka kadang-kadang yang menaikinya mencambukinya sehingga tertuntun onta tersebut. Maka orang yang beriman dia akan menuntun setan. Artinya dia akan menaklukkan setannya tersebut. Kenapa? Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, karena setiap kali setan itu muncul, maka orang beriman ini akan menyiramnya dengan cambukan zikir, cambukan doa, cambukan istighfar, cambukan ketaatan. Makanya syaitan orang beriman bersama orang beriman benar-benar di dalam siksa yang sangat pedih. Kenapa? Karena orang beriman senantiasa selalu berzikir, senantiasa selalu berdoa kepada Allah, senantiasa selalu beristighfar, senantiasa selalu mengerjakan ketaatan kepada Allah. Tidak seperti kedudukan setannya orang-orang yang banyak dosa. Yang mana setan yang banyak dosa bersama orang-orang yang banyak dosa ini di dalam kenyamanan, di dalam kelapangan, ya. Oleh sebab itulah setannya kuat, setannya sangat menyimpangkan orang yang banyak dosa tadi. Karena dia jauh dari zikir kepada Allah, jauh dari berdoa kepada Allah, jauh daripada istighfar kepada Allah, jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaitannya semakin kuat, ya, syaitannya semakin kuat. Kemudian juga ditafsiri hal ini apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Jami' yang ditulis oleh Ma'mar bin Rashid Al-Azdi, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Inna syaitanal mu'min yalqa syaitanal kafir." Sesungguhnya syaitannya orang beriman bertemu dengan syaitannya orang kafir. Fayara syaitanul mu'mini syahiban aghbara mahzulan fayaqulu lahu syaitanul kafir malak wayhak qad halakt fayaqulu syaitanul mu'min la wallahi ma aslu ma'ahu illa syai' ma asilu ma'ahu ila syai'. Idza ta'ima dzakara asmallah wa idza syariba dzakara asmallah wa idza nama dzakara asmallah wa idza dakhala baitahu dzakara asmallah fa yaqulu al-akhar lakinni akulu min ta'amihi wa ashrabu min sharabihi wa anamu ala firashihi fa hadha shahid wa hadha mahzul. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya syaitan orang beriman bertemu dengan syaitan orang kafir. Jadi kita ini yang beriman ada syaitannya, orang kafir ada syaitan. Maka syaitannya orang beriman yura syahiban, dalam keadaan sangat letih, sangat capek gitu. Aghbara mahzulan, dia penuh dengan debu dan seperti orang yang lunglai. Lalu syaitan orang kafir berkata, "Ada apa dengan engkau? Celaka engkau. Keadaanmu kok sangat rusak sekali." Maka syaitannya orang beriman ini mengatakan, "Tidak, demi Allah aku tidak sanggup untuk bersamanya. Aku tidak sanggup untuk mendekatinya sedikit pun." Kenapa? Karena jika dia makan, dia menyebut bismillah.
Jika dia minum, dia menyebut bismillah. Jika dia tidur, dia berzikir menyebut bismillah. Bismillah, Allahumma amutu wa ahya. Kemudian jika dia masuk ke dalam rumah, dia menyebut nama Allah. Sedangkan syaitan yang kafir mengatakan, ya, akan tetapi aku bisa makan bersamanya, aku bisa minum dari minumannya, aku tidur di atas kasurnya. Wa hadza syahid wa hadza mahzun. Yang ini adalah orang-orang yang syaitannya orang beriman, dia penuh lusuh, lunglai, dan juga hancur. Maka ini pelajaran berarti bagi kita bahwa jangan sampai syaitan yang mengelilingi kita tambah kuat, karena kita jauh dari berzikir kepada Allah, jauh dari berdoa kepada Allah, jauh dari beristighfar, mengerjakan ketaatan. Maka syaitan di sekitar kita, bahkan di tubuh kita, semakin kuat. Tetapi kalau seandainya seseorang mau ngapa-ngapain senantiasa dia selalu mengingat nama Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia syaitannya akan lemah, akan lusuh, akan lunglai, ya. Kalau seandainya dia senantiasa menyebut nama Allah, mau makan nyebut nama Allah, mau minum nyebut nama Allah, mau tidur, mau masuk rumah, mau keluar rumah, nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu pengetahuan yang sangat luar biasa yang harus menjadi keyakinan kita, bahwasanya seorang beriman akan benar-benar mencambuki syaitannya, sebagaimana salah seorang dari kalian saat dalam keadaan safar menunggangi onta, dia mencambuki ontanya sehingga onta tersebut tidak akan kesana kemari, sebagaimana syaitan tersebut tidak akan mengganggu dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, ataupun dari bawah. Semoga ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Taib Ustaz, barakallahu fiik atas entah nasihat pelajaran yang disampaikan untuk kita ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang diberkahi Allah tabaraka wa taala. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah, kita masuk untuk sesi konsultasi syariah. Kami undang antum yang ingin bertanya langsung di 08117530.000. Untuk pendengar radio silakan dicatat nomor telepon di 08117530.000 atau pertanyaan pesan singkat dan WhatsApp di 0811754544. Adapun Anda pemirsa dan yang melihat kita di streaming YouTube dan Facebook, silakan melihat nomor-nomor yang telah tertera di layar kaca antum-antunna semuanya. Ikhwatal Islam, kita coba angkat penelpon yang telah mencoba menghubungi kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana, Pak? Abu Hanifah di Kampar. Dengan Abu Hanifah di Kampar. Silakan, Pak. Nah, ini Ustaz, di saat salat wajib, imam membaca surat Al-A'la. Ketika selesai membaca Sabbih isma rabbikal a'la, kemudian dia membaca Subhana rabbiyal azim, baru melanjutkan ayatnya. Apakah ini ada sunnahnya, Ustaz? Demikian aja, Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa diulangi? Bapak masih terhubung? Ya. Setelah membaca salat, setelah membaca Subhana Iya, Subhana rabbiyal a'la. Setelah membaca Sabbih isma rabbikal a'la, kemudian beliau mensirkan baca Subhana rabbiyal azim. Membaca begitu baru melanjutkan ayatnya lagi. Apa ada sunnahnya begitu, Ustaz? Sabir. Oh, iya. Baik. Terima kasih Siap. Abu Hanifah. Ya. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Memang di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika beliau melewati ayat yang di dalamnya ada surga, maka beliau memohon surga tersebut. Kalau seandainya melewati neraka, maka beliau meminta perlindungan dari neraka tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hadisnya memang seperti itu. Artinya dia bertafaul. Dia
komunikasi dengan ayat tersebut. Dia memahami dengan ayat tersebut. Ya, dia itu kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang seperti itu. Misalkan dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Muslim, yaqra'u dari Hudzaifah radhiyallahu anhu fi wasfi qiyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad shalla ma'ah wa qala yaqra'u mutarassilan wa idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah wa idza marra bi su'alin sa'al wa idza marra bi ta'awudin ta'awwad. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu menyebutkan tentang sifat salat malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau pernah salat malam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Hudzaifah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam, beliau membaca dengan pelan-pelan, mutarassilan, dengan pelan-pelan ayat tersebut. Dan jika melewati sebuah ayat di dalamnya ada tasbih, sabbih isma rabbikal a'la, kemudian maka beliau mengucapkan subhanallah. Dan apabila di dalamnya ada melewati ayat yang di dalamnya terdapat permintaan, permohonan, maka beliau berdoa kepada Allah. Apabila beliau melewati ayat dalam bacaannya di salat malam tersebut, beliau melewati sesuatu yang diperlukan untuk minta perlindungan, maka beliau minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, la yamurru bi ayah takhwifin atau ta'dhimin lillahi azza wa jalla illa dzakara. Yang artinya tidaklah beliau melewati ayat yang di dalamnya terdapat pemberian rasa takut, pengagungan terhadap Allah azza wa jalla, kecuali beliau menyebutnya. Artinya apabila ada rasa takut, maka beliau mohon keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila terhadap ada ayat yang berkaitan pengagungan terhadap Allah, maka beliau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan. Begitu juga dalam hadis yang lain dari Auf bin Malik radhiyallahu an, bahwa beliau bercerita, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa bada'a fastaka wa tawadda'a thumma qala fasall thumma qama fasalla fa bada'a fastaftaha min al-baqarah la yamurru bi ayati rahmah illa waqafa wa sa'al wa la yamurru bi ayati 'adzab illa waqafa yata'awwad. Yang artinya bahwa kata Auf bin Malik radhiyallahu anhu, aku pernah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau memulai dengan siwak, lalu beliau berwudu, lalu beliau bangun, lalu beliau sholat. Kemudian beliau memulai dengan membaca doa istiftah. Lalu beliau membaca Al-Fatihah, lalu Al-Baqarah. Lalu tidaklah melewati ayat yang di dalamnya ada rahmat, kasih sayang, kecuali beliau memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau diam dan memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak melanjutkan bacaan. Dan tidaklah beliau melewati ayat yang di dalamnya ada siksa, melainkan beliau diam dan meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari siksa tersebut. Para ulama rahimahumullah taala berbeda pendapat tentang masalah ini. Apakah ini bisa digunakan di dalam sholat wajib, ataukah ini digunakan hanya di dalam sholat sunnah? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya ini disunnahkan hanya saat dalam keadaan sholat sendirian saja. Tidak jadi imam, tidak juga jadi makmum. Hanya sholat dalam keadaan sendirian saja. Di sana ada pendapat yang lain, yaitu dari mazhab Hambali yang dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah, bahwasanya dia adalah amalan ini yang seperti tadi itu disunnahkan di dalam sholat sunnah, tidak di dalam sholat wajib, ya, baik itu secara sendirian ataupun berjamaah. Dianjurkan di dalam sholat sunnah saja, tidak dalam sholat wajib. Wallahu a'lam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa
melakukan yang seperti ini, apabila melewati ayat yang ada tasbih dia mengucapkan subhanallah, apabila ada ayat yang berkaitan dengan surga dia memohon kepada Allah, apabila yang berkaitan dengan neraka dia meminta perlindungan kepada Allah, ya, maka ini dilakukan di dalam sholat sunnah, terutama sholat malam. Ini dilakukan di dalam sholat sunnah, terutama sholat malam. Ini karena lebih menghadirkan hati, kemudian lebih dalam di dalam bertadabbur, ya. Kemudian sholat malam dianjurkan di dalamnya kita memperpanjang sholat, kemudian memperbanyak bacaan, memperpanjang ruku, sujud, dan semisalnya. Adapun pada sholat wajib maka tidak sunnah di dalam hadis Rasulullah SAW, meskipun boleh, ya, tidak sunnah dalam hadis Rasulullah SAW meskipun dia boleh. Dalam artian kalau ada imam melakukan itu maka boleh saja, ya. Ini pendapat yang lebih kuat. Di sana ada pendapat yang mengatakan makruh di dalam sholat wajib dan disyariatkan di dalam sholat sunnah. Dan ini adalah mazhab Maliki, ya. Ini adalah mazhab Maliki. Dan di sana ada pendapat yang mengatakan bahwa dianjurkan baik sholat wajib, sholat sunnah, imam, makmum, ataupun sholat sendirian. Ya, dan ini adalah pendapatnya mazhab Syafi'i dan sebagian dari mazhab Hambali. Ya, pendapatnya mazhab Syafi'i dan sebagian dari mazhab Hambali. Wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat tadi bahwa pendapat dari mazhab Hambali yaitu bahwa melakukan yang seperti ini diperbolehkan di dalam sholat sunnah, terutama sholat malam. Di dalam sholat sunnah, terutama sholat malam. Baik itu sholatnya sendirian ataupun sholatnya berjamaah. Tetapi perlu diperhatikan, baik yang mengambil pendapat pertama, mengambil pendapat kedua, ketiga, keempat, maka dia harus menjelaskannya kepada makmum sehingga tidak menjadi rusuh di dalam sholat berjamaah, tidak menjadi perbincangan di dalam sholat berjamaah. Wallahu a'lam. Nah, syukran kasiran, jazakallah khairan atas penjelasannya Ustaz. Mudah-mudahan yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas dan mudah-mudahan jadi tambahan ilmu juga untuk kita semuanya. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimakumullah, para pendengar radio dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita coba angkat penelpon berikutnya, masih dari nomor 08117530.000. Nomor yang antum dapat hubungi kami bertanya langsung di 08117530.000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ummu Sa'diyah di Kubang. Ummu Zadiyah ya. Ummu Sa'diyah. Ummu Sa'diyah di Kubang, silakan. Ya Ustaz, Ana mau bertanya. Bagaimana tindakan kita Ustaz jika ada kerabat kita menyekolahkan anaknya di sekolah Cina atau di sekolah Buddha begitu? Saya berusaha mengingatkan, tetapi beliau tetap ngeyel, katanya nggak apa-apa, itu kan hanya sekolah. Jadi bagaimana tindakan kami dari pihak keluarga Ustadz untuk menasihati beliau? Sekian Ustadz, jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Adapun jawaban atas pertanyaan tersebut, yang jelas kita sebagai orang tua bertanggung jawab terhadap anak kita di akhirat kelak. Maka apabila tidak mau disekolahkan di sekolah yang sesuai, yang mengajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka perlu diingatkan bahwasanya kita bertanggung jawab terhadap anak kita di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, kullukum mas'ul wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhu. Seorang suami pemimpin di dalam rumah tangganya dan penanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an auladi. Dan seorang ibu, istri, pemimpin di rumah suaminya dan dia bertanggung jawab atas
anak-anak suaminya. Nah ini dimanapun sekolahnya, baik itu sekolah yang mengajari sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau sekolah umum ataupun sekolah pesantren tetapi tidak fokus terhadap sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus paham betul bahwasanya semua dari kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, semua dari kita akan dimintai pertanggungjawaban. Karena begini, kita tidak bisa memaksa sang anak untuk sekolah di pesantren. Kita tidak bisa memaksa sang anak untuk sekolah di sekolah-sekolah yang menjunjung dan mengajarkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jauh daripada kesyirikan dan perbuatan bid'ah. Ya. Dan juga kadang-kadang ada terjadi kericuhan di tengah keluarga tidak mau di sekolah itu. Maka pada saat itu kita harus yakinkan bahwasanya semua yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu nanti kita akan berpikir sama-sama. Ya, wallahu a'lam. Nah. Baik, syukran kasiran jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Mudah-mudahan ibu yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Kita coba angkat pertanyaan atau kita akan beralih ke pertanyaan WhatsApp dan pesan singkat dari Umar di Rumbai, Pekanbaru. Ustaz, saya pernah membeli makanan di tempat yang di dalamnya terdapat jimat atau penglaris. Apa hukumnya Ustaz? Saya melihat di dinding rumah makan tersebut Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka hukumnya adalah boleh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermuamalah, berinteraksi dengan orang Yahudi, orang Nasrani. Dan orang Yahudi adalah orang-orang musyrik. Mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggadaikan pakaian perangnya untuk berhutang kepada Yahudi tersebut. Maka ini menunjukkan bermuamalah dengan siapapun boleh selama isi muamalah tersebut, isi hasil transaksi tersebut tidak dalam keadaan yang haram. Tidak dalam keadaan yang haram. Kalau seandainya membeli jimat oleh mereka, membeli penglaris, itu yang tidak boleh. Akan tetapi kalau seandainya membeli sesuatu yang ada di dalam warung tersebut, toko tersebut, dan itu halal, maka halal saja hukumnya. Cuma kita sebagai seorang muslim semestinya kita menasihati orang tersebut sehingga kita tidak membiarkan kemungkaran di tengah-tengah kaum muslimin. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Berikutnya kita coba angkat pertanyaan dari Ibu Turi di Pekanbaru atau Marpoyan Pekanbaru. Ustaz, apa kaidahnya setiap subuh Jumat diadakan sujud sajadah sehingga orang mengkhususkannya kalau nggak subuh Jumat nggak ke masjid? Dan pertanyaan kedua yang ingin saya tanyakan, tinta ikan cumi-cumi itu apakah halal untuk dikonsumsi? Apakah haram Ustaz? Mohon penjelasan. Baik. Baik. Ahibati hafizakumullah taala, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan pembacaan surat As-Sajdah pada rakaat yang pertama di sholat subuh hari Jumat. Hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis tersebut. Bentar, saya bacakan hadisnya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajri Yaumal Jum'ah alif lam mim tanzil, yaitu as-sajdah wa hal ata 'alal insan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau di dalam salat subuh hari Jumat membaca alif lam mim tanzil, yaitu surat as-sajdah dan juga surat al-insan. Di dalam hadis ini terdapat berbagai macam permasalahan. Saya akan sebutkan beberapa hal. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca surat As-Sajdah. Dan surat As-Sajdah jumlahnya 30 ayat. Kemudian surat Al-Insan jumlahnya 31 ayat. Dan kebanyakan bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat sholat itu antara 60 sampai
100 ayat. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli subh wa ahaduna ya'rifu jalisi wa yaqra'u fiha ma baina 60 ila 100. Adalah Nabi Muhammad SAW selalu salat subuh dalam keadaan salah seorang dari kita mengetahui teman duduknya. Dan beliau membaca antara 60 sampai 100 ayat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya di hari Jumat bacaan Nabi Muhammad SAW lebih pendek dibandingkan hari-hari yang itu yang pertama, permasalahan berkaitan dengan pembacaan surat As-Sajdah pada hari Jumat. Yang kedua, sebab pembacaan surat As-Sajdah. Ya, pembacaan surat As-Sajdah. Dan sama juga seperti di dalam sholat Jumat membaca Sabbih isma rabbikal a'la, kemudian surat Al-Ghasyiyah, hal ataka hadits Al-Ghasyiyah. Kemudian juga membaca surat Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun pada sholat Jumat. Ini semua adalah isyarat apa yang ada di dalam dua surat tersebut berupa penciptaan Nabi Adam dan juga keadaan-keadaan yang terjadi pada hari kiamat. Kenapa? Karena penciptaan Nabi Adam pada hari Jumat dan karena hari kiamat juga akan terjadi pada hari Jumat. Maka ini sebab kenapa dianjurkan untuk membaca surat As-Sajdah di subuh hari Jumat dan juga surat Al-Insan. Karena di dalam dua surat ini, begitu juga dalam surat Al-A'la, surat Al-Ghasyiyah, surat Al-Jumu'ah, surat Al-Munafiqun, yang kadang-kadang dibaca saat kita dalam keadaan sholat Jumat, ini karena di dalamnya terdapat menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian juga di dalamnya terdapat tentang kiamat. Ya, di dalamnya terdapat tentang kiamat. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Bahwasanya beliau berkata, aku mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Innama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hataini surataini fi fajr al-jum'ah li'annahuma tadammanata ma kana wa yakunu fi yawmiha." Yang artinya, kenapa Nabi Muhammad SAW membaca dua surat ini, yaitu surat As-Sajdah, kemudian surat Al-Insan pada sholat subuh hari Jumat, karena di dalam dua surat ini mengandung apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi pada hari itu. Apa yang telah terjadi yaitu berupa penciptaan Nabi Adam pada hari Jumat, dan apa yang akan terjadi yaitu berupa hari kiamat pada hari Jumat. Fa'innahuma ishtamalata ala khalqi Adam. Dua surat ini menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam. Wa ala dzikril ma'ad wa hasyril ma'ad, dan juga menceritakan tentang hari kiamat dan pengumpulan manusia di hari kiamat tersebut. Wa dzalika yakunu yaumul jum'ah, dan itu pada hari Jumat terjadinya. Wa kana fi qira'atihi ma fi hadzal yaum tadhkirun lil ummah bima kana wa fihi wa yakun. Makanya di dalam pembacaan dua surat ini di dalam sholat subuh di hari Jumat, ini adalah peringatan atau memberikan ingatan kepada umat Islam tentang apa yang telah terjadi pada hari kiamat, pada hari Jumat, dan apa yang akan terjadi pada hari Jumat. Was-sajdah ja'at taba'an laysat maqsudatan hatta yaqsidal musalli qira'ata haitsu tafaqat. Dan adapun sujud yang ada di dalam surat As-Sajdah ini adalah ikutan dari surat tersebut, bukan maksud. Ingat ya, bukan maksud. Sampai seorang yang sholat bermaksud membacanya karena bertepatan dengannya. Ini penjelasan menarik dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Jadi bukan karena ada sujud sajdahnya kita membaca surat As-Sajdah, karena bertepatan hari Jumat, maka pembacaan surat As-Sajdah dan surat Al-Insan cocok. Karena di dalam dua surat ini terdapat penciptaan Nabi Adam dan apa yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu diperhatikan juga masalah di sini, yaitu disyariatkan bagi imam untuk tidak melakukannya secara terus-menerus membaca dua surat ini.
agar orang yang tidak mengetahui mengatakan nanti dikhawatirkan dia akan mengira bahwa sholat subuh Jumatnya tidak sah karena tidak membaca dua surat ini, surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Maka sesekali boleh saja untuk tidak membacanya agar tidak dianggap sesuatu yang wajib ataupun bahkan malah dianggap sebagai rukun. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kariha man kariha min al-a'immah al-mudawamah ala qira'ati hadhihi surah fi fajr al-jum'ah daf'an li tawahhumil jahilin. Sebagian para imam membenci untuk selalu membaca surat ini di dalam subuh Jumat untuk menolak sangkaan orang-orang yang bodoh, tidak mengetahui hukumnya. Dianggap nanti malah karena terlalu sering tidak pernah membaca surat yang lain di sholat subuh hari Jumat, dianggap itu adalah surat yang harus dibaca, padahal tidak. Nah ini para ikhwan. Kemudian yang perlu diperhatikan juga bagi para imam, kalau seandainya apakah boleh membaca surat yang lain yang di dalamnya terdapat sujud tilawah juga, tetapi bukan surat As-Sajdah. Misalkan surat Al-Alaq, kan di dalamnya terdapat sujud tilawah juga, tetapi bukan surat As-Sajdah. Apakah boleh seperti itu? Maka jawabannya kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, hikmah bi ikhtisasi yaum al-jum'ah bi qira'ati surat As-Sajdah qasdus sujud az-zaid hatta أنه يستحب لمن لم يقرأ هذه السورة بعينها أن يقرأ سورة غيره فيها سجدة. Dikatakan bahwa hikmah pengkhususan hari Jumat dengan membaca surat Sajdah adalah maksudnya agar bisa sujud tilawah sebagai sujud tambahan, sampai dianjurkan bagi siapa yang tidak hafal mungkin dia membaca surat As-Sajdah, dia bisa membaca surat yang lain, yang penting di dalamnya ada sujud tilawah. Waqad 'aba dzalika 'ala fa'ilihi ghairu wahidin min ulama. Nah, tetapi kebanyakan ulama mencela akan perbuatan ini. Ya, mencela akan perbuatan ini. Jadi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan untuk di hari Jumat pada sholat subuhnya untuk membaca surah As-Sajdah, dan tidak perlu untuk diganti dengan surat yang lain gara-gara mungkin tidak hafal surat As-Sajdah. Kalau ingin membaca surat yang lain tidak mengapa. Jadi tujuan dan maksud sujud tilawah bukan tujuan dan maksud saat sholat subuh hari Jumat. Nah, kemudian juga terakhir dimakruhkan oleh sebagian ulama untuk membaca surat As-Sajdah dalam 2 rakaat sekaligus. Ya, jadi misalkan karena surat As-Sajdah itu kan 1 lembar setengah, maka dia baca 1 lembar, 1 halaman, kemudian sujud tilawah, kemudian setelah itu dia baca sedikit ayat ya, sampai 1 lembar, baru rakaat kedua dia lanjutkan setengah halamannya lagi. Maka ini dimakruhkan oleh sebagian ulama. Kenapa? Karena kurang sempurna mencontoh Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW beliau membaca pada rakaat yang pertama surat As-Sajdah dan rakaat yang kedua sujud surat Al-Insan. Wallahu a'lam. Nah. Dan pertanyaan kedua tadi Ustaz tentang hukum tinta ikan cumi-cumi. Hukumnya ya. Apakah haram Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asal hukum binatang laut maka dia halal, sebagaimana Rasulullah SAW ditanya tentang berwudu pada air laut, maka beliau mengatakan huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu mayyitatuhu, yang artinya dia adalah airnya suci dan halal bangkainya. Dia adalah airnya suci dan halal bangkainya. Kemudian juga
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah binatang cumi adalah binatang buruan laut, binatang buruan laut, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 96, uhilla lakum saydul bahri, yang artinya dihalalkan bagi kalian buruan laut dan makanan yang ada di laut, maka dia halal, ya. Nah, apabila ada orang yang beralasan bahwasanya tinta cumi itu asalnya darah, maka ini juga tidak tepat karena darah hewan laut halal. Ya, ikan memiliki darah. Apakah darah ikan haram? Tentunya tidak. Kemudian juga apabila ada pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya cumi haram, maka kita harus timbang dengan dalil. Ya, tidak langsung kita terima mentah-mentah, tapi kita timbang dengan dalil, dan dalilnya jelas mengatakan bahwasanya cumi itu halal karena dia hewan laut, bahkan telah menjadi bangkai saja tetap halal. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, syukran kasiran atas jawabannya Ustaz. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita coba mengangkat pertanyaan dari telepon kembali di 08117530000. Bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya langsung di 08117530000. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Pak Rasid di Jakarta Pusat. Dengan Bapak Rasid di Jakarta Pusat, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Begini Pak Ustadz, di dalam diri setiap kita ini kan ada jin pendamping yang namanya jin korin. Nah, pertanyaan saya sebetulnya apa peran jin korim ini ketika kita di luar tubuh kita menghadapi godaan setan? Bahkan dalam sholat itu setannya bernama setan hinsik. Nah, ini tolong kedua hal ini pencerahannya dari Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati hafizakumullah ta'ala, perlu diperhatikan bahwasanya Al-Qarin dia adalah dari bangsa jin yang terbuat dari api, dan dia syaitan yang diberikan tugas untuk mendampingi manusia untuk menyesatkan, untuk mendampingi manusia untuk menyesatkannya. Dan ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, seperti misalkan dalam surat Qaf ayat 27-29 Allah berfirman, qala qarinuhu rabbana ma adghaituhu walakin kana fi dhalalin mubin ba'id. Jinnya dari qarin mengatakan, wahai Rabb kami, aku tidak menyimpangkannya, akan tetapi dia yang memang benar-benar di dalam kesesatan yang sangat jauh. Ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsiri qala qarinuhu, qarinnya berkata, kata Abdullah bin Abbas dan juga Imam Mujahid bin Jabr rahimahullah, kemudian juga Imam Qatadah bin Ta'am As-Sadusi rahimahullah, huwa syaitan alladhi wukila bihi, dia adalah syaitan yang diperintahkan untuk mendampingi manusia tersebut. Ya. Kemudian ketika Allah berfirman dari Rabbana ma atghaituhu, wahai Rabb kami, aku tidak menyimpangkannya, yaitu maksudnya adalah yaqulu anil insan alladhi qad wafal qiyamah kafiran yatabarra'u minhu syaitanu. Syaitannya di hari kiamat kelak akan berlepas diri dari manusia tersebut. Wahai Rabbku, aku tidak menyimpangkannya, dia sendiri yang benar-benar mengikuti jalan yang buruk. Ya, benar-benar mengikuti jalan yang buruk. Maka inilah yang disebut dengan qarin. Dia adalah tugasnya memang untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi kita Muhammad SAW pun juga mempunyai qarin, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahad
illa waqad ukila bihi qarinuhu minal jin. Tidak ada di antara kalian seorang pun kecuali telah didampingi dari qarinnya dari bangsa jin. Kemudian para sahabat bertanya, wa iyyaka ya Rasulullah, engkau juga mempunyai qarin wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa iya, aku pun juga. Illa anna Allah a'anani alaihi fa aslama fala ya'murani illa bi khair. Iya, aku juga memiliki qarin, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menolong aku atas untuk melawannya. Maka dia masuk dalam agama Islam, maka dia tidak memerintahkanku kecuali kepada kebaikan. Jadi memang tujuannya di sini adalah menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu qarin dari bangsa jin. Di sana ada qarin dari malaikat. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim juga bahwa waqad ukila bihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaikah. Dan telah didampingi manusia itu qarinnya, teman dekatnya dari bangsa jin, dan qarinnya, teman dekatnya dari bangsa malaikat. Makanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam babnya ketika mensyarah Sahih Muslim, babu tahrishi syaitan wa ba'thuhu sarayahu li fitnatin nas wa anna ma'a kulli insanin qarinan. Bab gangguan syaitan dan juga pengutusan pasukan syaitan untuk menggoda manusia, dan bahwa setiap manusia mempunyai qarinnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya setiap manusia mempunyai qarin, dan qarinnya dari bangsa jin untuk mengganggunya. Di sana ada hadis yang lain yang berkaitan dengan qarin. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum yusalli fala yad'u ahadan yamurru baina yadayhi, fa in aba falyuqatilhu fa inna ma'ahu qarin." Jika salah seorang dari kalian sholat, maka jangan dia biarkan seseorang melewati di depannya. Kalau seandainya dia larang, kemudian orang ini enggan, maka perangilah dia, lawanlah dia. Sesungguhnya bersama orang ini ada qarinnya. Jadi memang qarin itu tugasnya adalah untuk mengganggu manusia. Ya, tugasnya adalah untuk mengganggu manusia. Nah, itu yang dijelaskan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Mudah-mudahan Bapak Rashid yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Sebenarnya kita telah di penghujung kebersamaan kita, kaum muslimin dan muslimat, pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin satu pertanyaan lagi coba kita ajukan Ustaz, boleh Ustaz? Satu pertanyaan lagi dari penonton. Silakan. Baik. Kita coba angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Pak? Dengan Henry di Pekanbaru. Bapak Henry di Pekanbaru, silakan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan tadi kan ada pembukaan dari Ustaz, kalau kita selalu berpikir dan berusaha semaksimal mungkin untuk berpikir setiap hari, maka setan yang ada di kita itu akan kurus lungai seperti itu. Dan saya juga sudah berusaha semaksimal mungkin setiap ada waktu untuk berpikir. Tapi kenapa kok selalu ada juga keinginan untuk berbuat maksiat, Ustaz? Bagaimana cara mengatasi ini, Ustaz? Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka kalau ditanya kenapa selalu ada keinginan untuk berbuat maksiat padahal kita sudah berzikir, kita sudah baca Al-Quran, kita sudah berusaha, maka jawabannya manusia tidak lepas dari maksiat. Ya. Dan ini sudah penegasan dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kanal insanu zaluman kafura." Manusia adalah makhluk yang selalu berbuat zalim dan selalu kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Kullu bani Adam khata'." Setiap anak Adam adalah orang yang selalu melakukan kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim,
"Law lam tudhnibu la dhahaba Allah bikum wa la ja'a biqaumin yudhnibun hatta yastaghfiru fayaghfirullahu lahum." Kalau kalian tidak berdosa, maka Allah akan wafatkan kalian sampai Allah gantikan kalian dengan orang-orang yang berdosa sehingga mereka beristighfar kepada Allah dan Allah mengampuni mereka. Jadi manusia tidak lepas dari dosa. Lalu Ustaz, zikir yang kita lakukan tadi kenapa kurang manfaat? Doa, zikir pagi, zikir sore, kurang manfaatnya. Kita toh masih dikalahkan oleh qarin dari jin tadi. Maka jawabannya adalah manusia melakukan maksiat bukan hanya karena ighwa'us syaitan, bukan hanya karena bisikan godaan syaitan, tetapi dalam diri manusia ada hal-hal lain yang tanpa syaitan pun manusia berbuat maksiat. Di antaranya itu sifat-sifat buruk yang dimiliki oleh manusia. Sifat-sifat buruk yang dimiliki oleh manusia. Seperti misalkan innal insana ajula. Manusia itu dalam keadaan tergesa-gesa. Akibat tergesa-gesa dia wa kana al-insanu ajula maksudnya. Akibat tergesa-gesa akhirnya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Akibat tergesa-gesa akhirnya dia putus asa. Akibat tergesa-gesa akhirnya dia bunuh diri karena menganggap Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Bahkan baru-baru ini ada orang yang mengatakan, saya meminta kepada Allah, saya meminta kepada Tuhan, tetapi dia tidak ada ternyata. Ini tergesa-gesa. Kemudian juga manusia mempunyai sifat lemah. Wa khuliqal insanu dha'if. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Akibat lemah akhirnya dia terperosok ke dalam syahwat. Syahwat yang haram, baik itu harta, tahta, wanita. Jadi ada sifat-sifat buruk yang dimiliki oleh manusia sehingga manusia tersebut terperosok meskipun tanpa godaan syaitan. Seperti misalkan seseorang ketika bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukankah diikat dengan rantai syaitannya, kemudian dibelenggu dengan rantai pemimpin-pemimpin jinnya. Tetapi kenapa banyak-banyak maksiat? Maksiat yang paling jelas terlihat di bulan Ramadan adalah orang tidak berpuasa. Kenapa itu? Karena tadi ada sifat-sifat buruk yang ada dalam diri manusia sehingga akhirnya dia berbuat maksiat. Tanpa syaitan pun dia akan berbuat maksiat. Makanya tugas kita adalah berjuang untuk meniti jalan istiqamah. Sekuat perjuangan kita, sekuat itu petunjuk dari Allah Subhanahu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berjuang dijalankan, sungguh kami akan beri petunjuk kepada jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah akan bersama selalu dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan itu artinya berjuang di dalam mengerjakan ketaatan, menjauhi kemaksiatan. Demikian. Wallahu a'lam. Nah, syukran kasiran, jazakallah khairan, barakallahu fik atas jawabannya, Ustaz. Taib kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, para pendengar radio dan para pendengar radio Hidayah, Pekanbaru, Hasil TV, Aila TV, dan media lainnya yang telah meliput program kesempatan pagi yang berbahagia ini. Demikianlah pertanyaan-pertanyaan antum yang telah kami ajukan untuk pertemuan kali ini. Dan sebagai penutup, Ustaz, kita persilakan, Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Dengan pembukaan yang saya sampaikan tadi, menjadikan kita senantiasa harus benar-benar hadir hati dalam segala perbuatan kita. Saat minum, jangan lupa bismillah. Saat makan, jangan lupa bismillah. Saat mau duduk, jangan lupa bismillah. Saat berdiri, jangan lupa bismillah. Saat mau masuk rumah, keluar rumah, jangan lupa bismillah. Jadi harus hadir hati, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadir hati tersebut, syaitannya akan lemah, akan kalah, akan lusuh, akan lunglai, akan sakit, dan semisal. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Kembali kami ucapkan kepada Ustadz atau guru kita Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah taala yang kita bergabung bersama Ustadz melalui aplikasi Zoom pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah, langsung dari Pondok Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan atas kebersamaan antum telah bertanya baik melalui telepon dan mengirim pertanyaan-pertanyaan antum dari pesan singkat dan WhatsApp, walaupun tidak semuanya bisa kita ajukan karena keterbatasan waktu juga yang kita miliki dan Ustadz miliki, karena setelah ini Ustadz ada agenda mengajar, dan insyaallah ta'ala di minggu yang akan datang kaum muslimin dan muslimat antum-antunna dapat dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertanya. Jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبنا إنا ذهبنا نستبق
وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كاذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة